hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita di pagi hari ini, juga para pemirsa TV manapun, selamat bergabung dan selamat mengikuti kajian pembahasan kitab Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin ya. Sekarang kita masuki bab Fadlul Masyi ilal Masajid, bab keutamaan berjalan menuju masjid. Setidaknya ada beberapa hadis tentang hal ini. Kita akan bahas 4 hadis pertama dalam bab ini. Pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan. Kullama ghada aw raha." Muttafaqun alaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang berangkat ke masjid di pagi hari atau di sore hari. Ghada itu berangkat pada waktu pagi, yaitu sholat subuh, atau ghada. Ghada itu sejak mulai zawal, sejak mulai zuhur, asar, maghrib, dan isya. Siapa yang berangkat ke masjid baik pagi hari ataupun sore hari, Allah akan setiapkan bagi dia di surga nuzulan. Mana nuzulan? Ayat diyafah. Artinya jamuan. Jamuan atau hidangan setiap kali dia berangkat pagi atau berangkat sore menuju masjid. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Ini hadis pertama. Hadis kedua masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah, kanat khutwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah." Rawahu Muslim. Siapa yang bersuci di rumahnya, baik bersucinya itu wudu atau mandi, siapa bersuci di rumahnya lalu berangkat ke salah satu di antara rumah Allah, yaitu masjid, untuk melakukan salah satu yang Allah fardukan kepadanya, yaitu sholat. Sebab di masjid kegiatan banyak, ya. Bisa sekadar membaca Al-Quran dan zikir, bisa untuk belajar, bisa untuk bersih-bersih dan seterusnya. Tapi semua itu tidak wajib. Nah, ini yang wajib, yaitu sholat fardu berjamaah. Siapa orang yang bersuci di rumahnya lalu berangkat ke salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk melaksanakan salah satu yang Allah fardukan, maka langkah-langkahnya yang satu bisa menghapus dosa, yang satunya lagi bisa meninggikan derajat. Sebab langkah kita dua, kiri ataupun kanan, ya. Yang kirinya menghapus dosa, yang kanannya meninggikan derajat. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ketiga dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Kana rajulun minal ansar la a'lamu ahadan ab'ad minal masjid minhu wa kanat la tukhti'uhu salatun faqila lahu law istaraita himaran litarkubahu
fi dhulumat aw fi ramda. Qal ma yasurruni ana manzili ila jambil masjid inni uridu an yuktaba li mashyaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka dzalika kullah. Rawahu Muslim. Kata Ubay bin Ka'ab, ada seorang laki-laki bangsa Ansor. Ansor itu penduduk Madinah. Aku tidak mengetahui ada seorang yang rumahnya lebih jauh dari dia ke masjid. Lebih jauh dari masjid dibanding dia. Dia orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Ya. Tapi dia tidak pernah luput sholat walaupun hanya satu kali. Selalu berjamaah di masjid. Maka ada yang berkata, kenapa kamu tidak membeli seekor keledai untuk kamu tunggangi baik dalam keadaan gelap ataupun dalam keadaan terang? Dalam keadaan gelap ya subuh, dalam keadaan gelap juga isya, dalam keadaan terang ya waktu zuhur asar. Kenapa kamu tidak beli kendaraan? Karena jauh kan? Dia menyatakan, kata dia, aku tidak suka kalau rumahku ada di samping masjid, dekat masjid. Tidak suka, tidak mau. Kenapa? Karena aku ingin seluruh langkah-langkahku ketika menuju masjid atau pulang dari masjid menuju keluargaku itu semuanya akan ditulis. Mendengar perkataan dia, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mengumpulkan semuanya itu bagi dirimu. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Keempat, ini hadis terakhir yang kita bahas hari ini. Nanti syarahnya kita akan bahas. Bahwa ini hadis ini dari Jabir radhiyallahu an, khalatil biqa haulal masjid. Fa arada Banu Salamah ayyantaqilu qurbal masjid. Fa balagha dzalika an-nabi alaihi salatu wassalam faqala lahum balaghani annakum turiduna an tantaqilu ilal masjid qurbal masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dzalik. Fayuqal Bani Salamah diyarukum tuktabu atharukum. Diyarukum tuktabu atharukum. Faqalu ma yasurruna anna kunna natahawwalna. Rawahu Muslim wa rawal Bukhari ma'nahu min riwayat Anas. Kata Jabir, halaman atau areal di sekitar masjid itu kosong. Tidak ada rumah di sekitar masjid. Lalu Banu Salamah bermaksud mau pindah dekat ke masjid. Sampailah berita itu kepada Nabi SAW. Lalu beliau berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa kalian ingin pindah ke dekat masjid. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah, kami menginginkan hal itu. Lalu Nabi SAW menyatakan, hai Bani Salamah, rumah-rumah kalian itu dicatat langkah-langkah jejak kalian menuju masjid. Rumah kalian itu dicatat langkah kalian menuju masjid. Jadi jangan pindah. Lalu mereka menjawab, kalau gitu kami tidak akan pindah ke dekat masjid. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari meriwayatkan yang semakna dengan ini dari Anas radhiyallahu anhu. Inilah 4 hadis yang berkaitan dengan keutamaan melangkahkan kaki menuju masjid. Yang dimaksud melangkahkan kaki menuju masjid adalah untuk melakukan sholat di dalam masjid tersebut. Maksudnya sholat fardu yang 5 waktu. Bukan untuk sholat sunnat. Karena sholat sunnat itu
lebih utama dilakukan di rumah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, afdhalus salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya, kecuali salat fardu. Salat fardu mah di masjid. Jadi pergi ke masjid bukan untuk salat sunnah, tapi untuk salat fardu. Ya. Karena orang pergi ke masjid ada beberapa motivasi atau maksud. Seperti yang saya bilang tadi. Ada yang ke masjid mau belajar. Ada yang ke masjid mau zikir, baca Al-Quran. Ada yang ke masjid mau bersih-bersih. Nah, dan ada juga yang ke masjid pada waktunya untuk menunaikan sholat fardu. Zaman sekarang ada orang ke masjid sekedar mencari wifi. Karena ada masjid yang memasang wifi, ya. Kemudian orang-orang karena nggak punya kuota ke masjid, ya, sholat mati dah di empernya aja. Atau masuk ke masjid, kalau di emper sinyalnya kurang kuat. Masuk aja ke masjid, cuma duduk sholat enggak gitu ya. Pas mau adzan pergi pulang. Ada yang kayak begitu. Nah, jadi orang punya banyak motivasi pergi ke masjid. Tapi yang dimaksud keutamaan berjalan menuju masjid adalah untuk melakukan sholat fardu. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis-hadis yang sudah kita kemukakan tadi. Ya. Dan alhamdulillah dalam sehari semalam kita melakukan sholat fardu itu 5 kali di masjid. Maka setiap kali kita berangkat ke masjid di pagi hari ataupun di sore hari untuk sholat apapun, Allah sudah siapkan di surga. Nuzulan, diafatan, hidangan atau jamuan di surga. Dan ini menunjukkan orang itu akan ke surga. Dan di surganya dimuliakan dengan memperoleh diafah atau nuzulan atau jamuan hidangan yang tadi disebutkan. Dan ini merupakan salah satu di antara keutamaan dari berangkat ke masjid. Ini yang pertama. Orang yang berangkat ke masjid, Allah janjikan untuk dimasukkan ke dalam surga. Lalu di surganya itu dimuliakan dengan memperoleh hidangan atau jamuan yang tentu saja jauh berbeda, lebih nikmat, lebih dimuliakan dibanding jamuan yang ada di alam dunia ini. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua adalah annal insan idza tatahhara fi baiti wa kharaja il masjid la yukhrijuhu illa shalah. Orang apabila bersuci di rumahnya, baik wudu ataupun mandi, lalu keluar dari rumah menuju masjid, dan tidak ada yang menyebabkan dia keluar menuju masjid kecuali hanya untuk sholat, maka setiap langkahnya bermanfaat. Langkah kanannya menambah pahala. Dalam hadis ini disebutkan langkah kanan satu langkahnya mengangkat 1 derajat kemuliaan. Dan ini adalah ungkapan lain untuk pahala. Pahala itu meningkatkan derajat. Karena berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, raf'atud darajat li kathratis thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. 1 pahala 1 derajat. Makin banyak pahala makin tinggi derajat. Oleh karena itu kaki kanannya menambah pahala atau meninggikan derajat dan kaki kirinya mengurangi dosa. 1 langkah kaki kiri 1 dosa terhapus. 1 langkah kaki kanan 1 pahala tercatatkan. Begitu dan begitu seterusnya sehingga
Lebih banyak langkah lebih bagus. Oleh karena itu sebagian ulama menganjurkan untuk melangkah ke masjid dengan langkah-langkah kecil. Biasanya kalau kita melangkah dalam langkah yang normal, mungkin satu langkah itu hampir setengah meter, mungkin 1 meter 3 langkah. Atau ada yang jangkung 2 langkah 1 meter. Nah, ini kalau mau ke masjid, bikin lebih kecil langkahnya 1 meter itu umpamanya 5 langkah. Agar apa? Agar lebih banyak langkah yang kita buat untuk menuju masjid. Karena satu langkahnya bermanfaat, baik yang kanan ataupun yang kiri. Dalam hadis lain disebutkan, la yakhtu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajah wa hatta anhu biha khatiyah. Tidaklah seorang hamba melangkah satu langkah kecuali Allah akan mengangkat derajat orang itu dengan langkah itu dan akan menghapus satu kesalahan dengan langkah tersebut. Berdasarkan hal itulah maka perbanyak langkah menuju masjid. Jangan sampai ada satu sholat pun yang terluput dari langkah kita ke masjid. Maka lakukan. Dan itu menunjukkan apa? Banyaknya pahala yang akan diperoleh oleh orang yang berangkat ke masjid dan banyaknya dosa yang akan terhapus. Hadis ini pun menjadi dalil bahwa berangkat ke masjid menghapus dosa. Mengundang turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jadi keutamaan pergi ke masjid, langkahkan kaki ke masjid yang pertamanya adalah memperoleh dhiyafah atau jamuan atau hidangan di surga. Dan ini menunjukkan orang itu dijamin, disiapkan surga oleh Allah. Terus yang keduanya melangkah ke masjid itu memperbanyak pahala. Terus yang ketiganya melangkah ke masjid itu menghapus dosa-dosa. Ya. Keempat, faedah keempat adalah yang bagil insan ayatiya ilal masjid masyian wa yarji'u masyian fahuwa afdal. Hadis ini menjelaskan bahwa hendaklah orang ketika berangkat ke masjid itu dalam keadaan berjalan kaki, pulang juga berjalan kaki dan ini afdal. Afdal itu lebih utama. Yang menjadi dalil adalah kisah laki-laki bangsa Ansor yang rumahnya paling jauh. Lalu ada yang mengusulkan, kenapa tidak membeli keledai untuk ditunggangi? Kalau sekarang mungkin motor atau sepeda untuk ditunggangi. Dia menjawab, tidak, karena saya ingin Allah mencatatkan langkah-langkah saya. Dan Nabi SAW memastikan orang itu memperoleh apa yang dia harapkan. Semua langkah-langkahnya dicatat. Kata Nabi SAW, qad kataballahu laka dzalika kullah. Allah telah mencatatkan semuanya itu bagi kamu. Dan ini menunjukkan berjalan dengan kedua kaki menuju masjid lebih afdal daripada berkendaraan. Tapi kalau umpamanya ada uzur, uzurnya itu menyebabkan dia harus memakai kendaraan. Kalau sekarang motor atau sepeda atau mungkin saja mobil. Kalau umpamanya di kita agak mending ya masjid itu berdekatan, minimal 1 RW 1 masjid. Kadang-kadang ada 1 RW 2 masjid. Jadi nyaris masjid itu dekat, tak butuh motor apalagi mobil. Tapi di negara-negara lain, jangankan di negara-negara kafir,
Di negara muslim saja di Timur Tengah umpamanya ya. Banyak orang pergi ke masjid itu jauh, harus memakai kendaraan. Karena pertama jauhnya, yang kedua karena panasnya. Ketiganya menyeberang jalan besar, jalan raya gitu. Jadi masjid itu tidak per RW di sana. Agak jarang, jauh-jauh. Tapi sekali ada besarnya itu nggak ada di kita. Mungkin masjid jami yang biasa di sana sebesar masjid agung di kita. Masjid agung di kita aja terhitung kecil dibanding masjid jami di sana. Jadi jauh, umpamanya 2 kilo, 3 kilo, ada yang 5 kilo. Harus berkendaraan, sebab kalau pakai jalan kaki, madarat, ya panas, ya jauh, ya juga melintasi jalan raya yang ramai, akhirnya pakai mobil. Di sana jarang motor, nggak ada motor kecuali untuk keperluan-keperluan yang sifatnya jarak dekat kayak gitu ya. Umumnya mobil sebagai alat transportasi utama. Maka tidak apa-apa orang berangkat ke masjid memakai mobil. Terus bagaimana hitung langkahnya? Hitung langkahnya itu 1 putaran bannya. 1 putaran dianggap 1 langkah. Ya. Jadi 1 putaran itu menghapus dosa dan juga sekaligus mengangkat derajat kemuliaan atau pahala dia. Begitulah seterusnya. 1 putaran ban sama dengan 1 langkah. Lebih kecil ukuran bannya, lebih banyak perputaran bannya. Makanya kalau memiliki beberapa mobil, dan di sana rata-rata orang Saudi asli memiliki beberapa mobil. Ada yang bannya besar, ada yang bannya kecil. Pilih yang bannya kecil untuk ke masjid. Supaya apa? 1 putarannya dihitung 1 langkah supaya lebih banyak lagi putaran bannya. Berdasarkan hal itulah maka sama-sama dihitung juga langkahnya. Ada enggak pengorbanan yang lain dengan memakai mobil? Ya ada. Yaitu bensin keluar. Kalau jalan kaki kan gratis. Ya, tidak harus pakai bensin. Kedua, kalau di kita nih ya, kalau di Saudi mah di daerah Timur Tengah tidak ada. Yaitu harus bayar parkir. Di kita kan sedikit-sedikit parkir, ya. Entah tukang parkirnya dari mana, ketika kita masuk ke area parkir itu nggak ada. Pas mau pergi tiba-tiba prit gitu ya. Ngatur enggak gitu, nagih iya. Tapi ada yang awalnya tukang parkir ada, ngatur benar ada. Pulangnya juga ngatur iya, memandu iya, ada jasanya kepada pengemudi. Tapi ada juga yang tidak seperti itu. Ini pengorbanan, ya pengorbanan. Kasih jangan tuh si tukang parkir. Ya kasihlah. Mereka punya jasa menjaga kita, menjaga kendaraan kita, mengatur parkir kita. Kalau nggak diatur nanti sembarangan, ya tidak tertib, saling menghalangi satu sama lain. Jadi pengorbanannya ya bensin ya juga parkir gitu. Ada nilai plus pengorbanan dibanding jalan kaki. Jalan kaki nggak perlu mikir parkir. Jalan kaki nggak perlu mikir bensin. Ya, tapi perlu mikir stamina. Nah, jadi kalau ada uzur seperti itu maka boleh memakai mobil dan tetap memperoleh pahala seperti jalan kaki. Cuma hitungannya adalah hitungan perputaran ban. Dan inilah penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, walakin idza kana al-insan ma'dzuran fala ba'sa ay ya'tiya bis sayarah. Wa khutwatus sayarah daurah li ajalitiha idza dara
ajaluha daurah wahidah fahadhi khutwah lianna inda dauranihi yartafi'u alladhi bashar al-ard thumma yaduru hatta yarji'a thaniyah ila al-ard fahuwa karaf'il qadam minal ardi thumma wada'aha marratan ukhra. Kata beliau, akan tapi apabila seseorang punya uzur, maka tidak apa-apa dia datang ke masjid memakai mobil. Dan langkah mobil itu dihitung 1 perputaran ban. Apabila ban berputar 1 kali, maka itu dianggap sebagai 1 langkah. Karena setiap putaran itu ada sentuhan kepada tanah, kemudian berputar sampai sampai ke bagian ban yang berikutnya. Dan itu sama dengan mengangkat kedua kaki. Mengangkat kaki bergiliran, kaki kanan dan kaki kiri ke dalam tanah. فَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ مَعْذُورًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ بِالسَّيَارَةِ. Apabila orang punya uzur, maka enggak apa-apa berangkat ke masjid memakai kendaraan tadi atau mobil tadi, dan tetap Allah catatkan setiap perputaran dari ban tersebut. Berdasarkan hal itulah maka memakai kendaraan ya sama dihitung. Cuma ada cumanya, tidak seutama dengan berjalan dengan kedua kaki. Itulah faidah yang keempat. Faidah yang kelima adalah Anna Allah Ta'ala yaktubul insan al-khutuwat kullama dhahaba wa kullama raja'a. Sesungguhnya Allah akan mencatatkan setiap langkah bagi manusia, baik ketika berangkat ataupun ketika pulang dari masjid. Berangkat ke masjid dan pulang ke masjid, dicatat. Allah menyuruh malaikat untuk mencatatnya. Berapa langkah itu? Allah menyatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Tidak hanya ucapan mulut tapi seluruh perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan, termasuk langkah-langkah kaki, dicatat oleh Allah Azza wa Jalla dengan mengutus atau menugaskan malaikat untuk itu. Sebagaimana hadis Banu Salamah, dia datang ke masjid dan ingin pindah ke sekitar masjid ketika mengetahui bahwa areal di sekitar masjid tersebut kosong. Mereka mau pindah ke sana, bikin rumah di sana. Tapi apa kata Nabi SAW? Ya Bani Salamah, diarukum tuktabu atharukum. Bahwa jauhnya rumah kalian itu dicatat langkah-langkah jejak kaki kalian ketika menuju masjid dan ketika pulang dari masjid. Berdasarkan hal itulah maka catatan ini nanti akan dibuka di akhirat kelak. Dan didapati salah satu catatan kebaikan itu adalah melangkahkan kaki ke masjid. Dan ini merupakan sebuah keutamaan. Berdasarkan hal itulah maka tak perlu orang untuk datang menjauhi masjid. Tapi ada tapinya. Wa hadza la ya'ni annal insan yataqassadu ayunzila ba'inan lil masjid. Tidak berarti bahwa orang kalau memilih rumah dengan sengaja memilih yang jauh dari masjid. Tidak begitu. Lakin idza qaddara alla yusalliya illa fil makanil ba'id
Au kanat diyaru qaumin au ma asbaha dzalik fa innahu yuktabu atharu. Tapi kalau orang sudah ditakdirkan memang ya dapat rumah yang jauh dari masjid, maka qanaahlah dengan hal itu. Sudah memang memiliki rumah tersebut di sana yang agak jauh dari masjid, maka qanaahlah. Tidak perlu umpamanya dengan sengaja mencari yang di dekat masjid, sedapatnya. Tapi kalau umpamanya ada rumah di dekat masjid atau tanah yang dijual di dekat masjid atau rumah yang dijual di dekat masjid, lalu kita ingin membelinya, lalu saya nggak mau rumah dekat masjid, dipilih yang agak jauh, maka itu tidak perlu. Nggak apa-apa dekat masjid karena jauh lebih terkondisi, lebih memotivasi kita ya. Berdasarkan hal itulah maka ternyata di dalam melangkah menuju masjid memiliki banyak keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang yang melakukan langkah ke tempat lain. Inilah penjelasan kita tentang keutamaan berjalan menuju masjid. Ada 4 hadis yang kita terangkan. Insya Allah hadis kelima dan seterusnya akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan melalui atau mengenai keutamaan berjalan menuju masjid. Dan kami mengundang kepada para pemirsa dan pendengar dimanapun antum berada, baik yang menyimak melalui radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM atau melalui Tarbiyah Sunnah Channel, silakan yang akan bertanya bisa melalui line telepon langsung di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811 2271476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Ustaz, saya mau tanya. Ya. Sholat sunnah lebih utama di rumah. Ya. Dan sholat fardu di masjid. Tetapi kalau kita menjalankan sholat sunnah di rumah, ketinggalan sholat di masjid. Bagaimana itu kalau sholat sunnahnya di masjid? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fik. Sholat sunnah itu afdol atau utamanya di rumah. Bukan terlarang di masjid, boleh di masjid. Kalau ada alasan umpah rumahnya kan agak jauh dari masjid. Kalau sholat qoblanya di rumah, nanti sholat jamaahnya ketinggalan. Maka yang seperti itu ya lebih utama sholat sunnahnya di masjid. Karena apa? Karena mengejar takbiratul ihramnya imam jauh lebih utama. Siapa yang mampu mengejar takbiratul ihramnya imam, lakukan. Dan itu jauh lebih utama. Sebagian ulama menyatakan wajib. Setiap orang melakukan sholat berjamaah dengan memperoleh takbiratul ihramnya imam. Itu jauh lebih utama. Ya. Oleh karena itu bagi orang yang pertama jauh dari masjid. Yang apabila sholat di sunat di rumahnya menyebabkan kita menjadi masbuk. Maka lebih baik sesegera mungkin sebelum azan kita ke masjid. Kemudian kita sholat tahiyatul masjid qabla dan memperoleh takbiratul ihramnya imam. Atau mungkin rumah kita dekat. Tapi kebiasaan di masjid tersebut antara adzan qomat itu hanya cukup untuk 2 rakaat saja. Sehingga apabila kita sholat sunnah qabla di rumah menyebabkan kita masbuk, maka sebaiknya kita lebih dini, lebih awal berangkat ke masjid. Kemudian kita sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah qabla di masjid dan tetap memperoleh takbirnya imam. Ya, demikian Pak Mulyono, wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Silakan. Sudah masuk?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dengan Abu Sofyan di Paringin. Pak Ustadz mau tanya, Ya. saya berapa kali di masjid ada menjadi makmum. Ada beberapa jamaah itu kalau ketinggalan masbuk pada saat dia lepas dari Al-Fatihah, dia menambah rakaat lagi pada akhirnya Pak Ustaz. Apakah ada dalilnya Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Iya, barakallahu fik. Ada orang yang ketika masbuk tidak memperoleh Al-Fatihahnya imam. Umpama sholat maghrib, isya, dan subuh. Dia masuk ketika imam membaca surat. Jadi Al-Fatihahnya tidak dapat. Kemudian padahal itu rakaat pertama, masih rakaat pertama. Nanti selesai imam salam, dia nambah lagi satu rakaat. Dia menganggap bahwa rakaat pertama itu nggak dapat. Ada nggak dalilnya? Ada, menurut mereka ada pasti. Yaitu tidak kebagian Al-Fatihah. Nabi SAW menyatakan, La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Oleh karena di rakaat pertama dia tidak memperoleh Fatihahnya imam, maka dia menganggap rakaat itu nggak dapat. Lalu dia nambah satu lagi. Itu yang dijadikan alasan. Alasan berdasarkan ro'yu. Bukan berdasarkan dalil. Jadi ro'yu dia menyatakan bahwa tidak ada sholat bagi orang yang tidak memperoleh Al-Fatihah. Lalu dia simpulkan rakaat itu tidak dapat. Padahal itu dalil bagi orang yang sholatnya munfarid. Atau bagi imam. Kalau imam tidak membaca Al-Fatihah di rakaat pertama atau rakaat manapun, ya nggak dapat rakaat itu. Atau sholat munfarid. Adapun untuk sholat berjamaah, jangan dalil itu yang dipakai. Tapi dalil lain. Bahwa faman adrokar ruku, faqad adrokar rakaat. Siapa yang memperoleh rukunya imam, maka dia memperoleh rakaat itu. Qiraat fakiraatul imam li qiraatil makmum. Qiraah atau bacaan imam itu untuk bacaan makmum juga. Terus aplikasinya diperjelas dengan hadis seorang sahabat namanya Abu Bakrah radhiyallahu an. Abu Bakrah pakai ta marbutah, bukan Abu Bakar. Abu Bakrah datang ke masjid mendapati ketika di pintu Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu dia takbir di pintu kemudian ruku. Lalu dalam keadaan ruku dia berjalan menuju shaf. Setelah selesai sholat, Nabi SAW bertanya, siapa yang tadi berjalan dalam keadaan ruku? Dia menjawab, saya ya Rasulullah. La ta'ud, jangan kamu ulangi lagi. Jangan sekali-kali lagi demikian. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh orang itu menambah satu rakaat lagi. Menunjukkan dia dapat rakaat itu. Larangan itu adalah larangan berjalan dalam keadaan ruku. Seandainya orang tadi tidak memperoleh rakaat pertama, niscaya Nabi SAW akan menyuruh orang itu menambah satu rakaat lagi. Tapi tidak menunjukkan rakaat itu dapat. Yang dilarangnya adalah berjalan sambil ruku tadi. Ya. Berdasarkan hal itulah maka apabila berjamaah, siapa yang dapat rukunya imam, maka dia dapat rakaat tersebut. Adapun kalau sholat sendirian, maka dia wajib membaca Al-Fatihah. Berdasarkan hal itulah maka pendapat yang lebih rajih, lebih kuat ketika berjamaah, walaupun kita tidak memperoleh bacaan Fatihahnya imam,
Asal kita memperoleh rukuknya imam, maka kita memperoleh rakaat tersebut dan tidak perlu untuk menambah rakaat lagi. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari Ibu Neneng Umu Raisya. Beliau bertanya, Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya bagaimana seorang akhwat yang salat di rumah, apakah dapat keutamaan seperti yang Ustadz paparkan tadi? Dan apakah ketika umroh seorang akhwat lebih utama salat di Masjidil Haram atau di hotel saja, Ustadz? Silakan. Iya, Nening Umu Rumaisya. Umu Raisya. Raisya. Barakallahu fiik. Ahwat apakah memperoleh keutamaan tadi? Ya tidak, karena tidak melangkah ke masjid, ya enggak. Kecuali kalau ahwat itu sholatnya di masjid, ya memperoleh. Dia memperoleh pahala seperti yang tadi dijelaskan. Tapi kalau dia sholat di rumahnya, pahalanya lebih besar. Karena Nabi SAW menyatakan, wa buyutuhunna khairul lahunna. Dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Untuk sholat, makna lebih baik, khairul lahuna ay aktsaruha ajra. Lebih banyak pahalanya. Jadi kalau wanita itu sholat di masjid, berjalan ke masjid, dia memperoleh pahala sholat di masjid. Seperti yang diterangkan tadi, langkah-langkahnya dihitung dan dicatat. Banyak atau tidak? Ya banyak. Tapi kalau dia sholat di rumahnya, lebih banyak lagi pahalanya. Mana khairun, mana lebih baik, seorang wanita lebih baik sholat di rumah daripada di masjid, maknanya aktsaruha ajra, lebih banyak pahalanya. Ya. Apakah ini hanya berlaku di sini saja ataukah juga berlaku di Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Coba lihat Nabi SAW ketika menerangkan bahwa wanita lebih baik di rumah itu untuk wanita yang di mana? Di Selacau, di Bandung, atau termasuk di Mekah, di Madinah. Termasuk di Mekah, di Madinah. Selacau waktu itu belum tentu sudah ada di zaman Nabi SAW. Ya, daerahnya ada, tapi namanya belum tentu sudah adanya. Caunya mungkin sudah ada, tangkalna. Tapi namanya belum tentu sudah diberi nama Selacau. Kalau Mekah mah sudah dari dahulu disebut Mekah, ya. Madinah juga demikian. Jadi ucapan Nabi SAW itu termasuk untuk wanita Mekah, wanita Madinah. Oleh karena itu kalau seorang wanita ketika haji, ketika umroh, sholat di Masjidil Haram ketika di Mekah atau di Masjid Nabawi ketika di Madinah, maka mereka akan memperoleh pahala kalau di Madinah 1000 kali lipat, kalau di Mekah 100.000 kali lipat. Kalau ke masjid. Tapi kalau mereka sholat di hotelnya masing-masing lebih gede lagi pahalanya. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah tempat tinggal mereka lebih baik bagi mereka, ya. Tapi kalau umpamanya wanita haji atau umrah sholatnya setiap sholat terus di hotel, nggak ke masjid-masjid, kan biasanya penasaran juga ingin tahu masjid itu kayak gimana kan gitu ya. Masjidil Haram tuh dalamannya kayak apa, Masjid Nabawi juga kayak gimana, kan ingin tahu juga ya. Makanya lalu mereka ke masjid, ya boleh nggak apa-apa, nggak masalah ke masjid ya. Asal hati-hati, jangan sampai wanita rata-rata limperan, ya. Tapi kalau wanita itu tidak limperan, ya pergi pulang sendiri juga nggak masalah gitu, boleh. Tapi ada beberapa wanita yang lupaan masuknya ke pintu ini, keluarnya ke pintu lain, jadi nyasar, duh mana hotel saya? Tadi rasanya tidak begini kok, nah, gitu. Akhirnya dia 3 hari nggak pulang ke hotel karena nyasar. Jangan sampai begitu. Kalau yang begitu coba dampingi sama suaminya. Kalau Masjidil Haram agak gampang, laki perempuan bisa bareng masuk ke dalam masjid, ya.
softnya tuh wanita di sana, laki-laki di sini agak berdekatan bisa. Tapi kalau di Masjid Nabawi nggak bisa bareng masuk ke dalam masjid. Karena pintu masuk laki-laki dengan wanita beda, ya. Jadi boleh wanita ke masjid untuk sholat. Tapi kalau wanita itu sholat di dalam hotelnya dan saat itu hotelnya menjadi rumahnya bagi dia sementara, ya, itu lebih gede pahalanya daripada berangkat ke masjid. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa buyutuhunna khairul lahunna, makna khairul lahunna aktsaruha ajra. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui line telepon di nomor 02286862637. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, di mana? Dari Bogor, Pak. Oh, dari Bogor. Lewat radio apa, Pak? Lewat parabola TV ini, Pak. Masya Allah. Silakan Pak. Siapa, Pak? Pak Ustaz Bihoir, hamba Allah, Pak Ustaz. Hamba Allah, ya silakan. Allah. Mangga, Pak. Mau tanya ini Pak Ustaz berkaitan dengan masalah sholat syuruk bagi wanita Pak Ustaz di rumah. Nah itu anak pernah dengar ada kajian juga, katanya ada hadis dari istri Nabi Ibu Juwariyah apa siapa gitu namanya. Katanya sholat syuruk di rumah jadi ada. Nah itu satu. Yang pertama tentang sholat Jumat Pak Ustaz, tentang masalah orang yang datang lebih awal seperti berkorban dengan unta, sapi, ayam dan berikutnya dengan telur. Nah itu yang paling pagi kalau pakai jam berapa Pak Ustaz? Iya. Kalau boleh satu lagi Pak Ustaz, ya, tentang masalah Jumat, kalau kita ngingetin yang sebelah kita ribut kayak gitu, itu makna lalai itu maksudnya nggak dapat pahala sholat Jumat apa gimana Pak Ustaz? Iya. Itu aja, syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik Pak Abu hamba Allah di Bogor melalui parabola, ya. 3 pertanyaan diborong sekaligus. Pertama, boleh nggak wanita melakukan sholat syuruk? Ya boleh, di rumahnya. Riwayat tentang masalah ini banyak, ya. Syekh Abdul Aziz bin Allah bin Baz rahimahullahu ta'ala menyatakan wanita yang seusai sholat subuh di rumahnya, lalu dia tidak pergi dari rumahnya, dari tempat dia sholat. Dia kemudian wirid, zikir, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian baca Al-Quran, ya, berdoa, atau dengan zikir-zikir yang umum, yang bebas. Sampai syuruk matahari, kemudian sekitar 15 menit setelah matahari terbit, kemudian dia sholat. Dia memperoleh seluruh yang dijanjikan untuk laki-laki yang sholat syuruk di masjid. Dibolehkan seperti itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang datang ke masjid yang awal, yang paling pertama itu pahalanya sama dengan orang yang berkurban dengan seekor sapi, yang seekor unta besar. Yang kedua sapi, ketiga kambing, keempat ayam, kelima telur, dan seterusnya. Jam berapa? Tidak dihitung jam, tapi lihat siapa yang pertama kali datang. Kalau para sahabat dahulu ada yang dari subuh nggak pulang. Karena ingin memperoleh apa? Ingin memperoleh pahala yang sebesar berkorban dengan unta yang besar. Jadi sehingga kalau mereka itu datang ke masjid, ya, ternyata sudah ada orang lebih dahulu, kecewanya bukan main, walaupun hanya yang ketiga. Cuma dapat pahala kurban seekor kambing, Allah, kecewa mereka, ya. Kalau di kita kan sebelum azan belum berangkat atau inginnya apa? Ingin yang kebagian di luar gitu, ya, sambil nyarande gitu. Nah, jam berapa tidak dihitung jam. Kalau di masjid tersebut orang-orang baru berdatangan jam 11:30 baru datang, kita sebelum itu kita berupaya menjadi orang yang pertama datang ke masjid. Jam berapa? Ya tergantung orang-orang sekitar masjid kita.
Kalau orangnya justru rajin-rajin, ada yang jam 10 sudah ada di masjid, ya kita harus 9:30 agar yang menjadi orang yang pertama ya. Tapi kalau orang di sekitar masjid itu orang-orangnya malas-malas, kararadul gitunya, baru 5 menit sebelum azan baru pada datang, 11:30 juga kita masih kosong menjadi orang pertama, ya nggak apa-apa, kita menjadi orang yang pertama. Tapi lebih dini, lebih awal kita datang lebih bagus. Pas datang ya kita pertama dapat pahala sebesar berkurban dengan seekor unta besar. Yang kedua, duduknya kita menunggu sholat, pahalanya selama duduk itu dipahalai sebagai pahala orang yang sholat. Selama kita duduk di sana, malaikat itu bersolawat memintakan ampunan bagi kita dan rahmat bagi kita. Jadi lebih lama kita menunggu, lebih bagus bagi kita. Tapi kesel ngantuk, di sana pengorbanannya ya. Lebih kesel lebih bagus, lebih cangkel lebih bagus ya. Itu menggugurkan dosa dan juga menambah pahala ya. Ini yang kedua. Pertanyaan yang ketiga masih tentang Jumatan, apa sih? Lupa lagi. Beritahu orang yang pinggir. Kalau umpamanya sedang khutbah, ada orang yang ngobrol di pinggir kita. Maka bagaimana cara memberitahunya? Jangan kita jangan ngobrol, nanti lago loh. Kita lago. Sebab Nabi SAW menyatakan, ya, idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta faman laghaw fala jum'atalah. Kalau kamu berkata kepada saudaramu di hari Jumat, hei diam, jangan ribut, gandeng gitunya, jangan ngobrol. Padahal imam saat itu sedang khutbah, maka kamu lago. Siapa yang lago maka tidak ada pahala Jumat untuknya. Jadi melarang orang ngobrol itu amar ma'ruf nahi munkar. Bagus kalau dilakukan di luar Jumatan. Tapi ketika khutbah itu terlarang. Kalau itu perbuatan yang bagus, ya. Oleh karena itu jangan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau mau kita usul imam. Imam itu ada yang ngobrol. Kalau berbicaranya kepada imam boleh. Tidak dianggap salah secara syar'i. Karena Rasulullah SAW juga pernah khutbah, kemudian ada orang yang ngacung kemudian berkata, ya Rasulullah, doakan agar Allah menurunkan hujan karena paceklik sudah lama. Nah, Nabi tidak menyalahkan orang itu. Nggak boleh ngomong ketika khutbah saya, nggak. Tapi langsung dia respon, berdoa, dan saat itu hujan turun. Itu menunjukkan kalau berbicaranya ke imam boleh. Kalau berbicara kepada sesama makmum maka itu tidak boleh. Jadi kalau mau imam itu ada yang ngobrol, tolong dong. Dicarek, dicareknya ditegur, dilarang, gitu ya. Nah, imam harus jeli, kalau ada yang ngobrol langsung tegur. Anak-anak tuh biasanya, ya. Anak-anak tuh jangan dibiarkan kalau Jumatan itu berkumpul sesama anak-anak. Nanti rapat loh di sana. Jadi suara imam itu terganggu. Si makmum jengkel. Ini anak-anak ribut tapi dia mau melarang, nggak boleh secara syar'i. Si makmum hare-hare, si imam, si khutbah, si khotib hare-hare deh. Hare-hare itu cuek. Makmum mau ngobrol mau apa. Jadi ciweuh ya. Tidak khusyuk. Ya. Akhirnya kurang nilai dari Jumatannya. Jadi orang yang di sampingnya ada yang ngobrol, maka kalau mau menegur, tegurlah, usulkan kepada imam, ya. Jangan berbicara, ya. Kalau ada anak-anak berdua lagi ngobrol begitu, langsung kita geserkan aja, nggak perlu ngomong, ya. Geserkan anak, dipisah sama kita biar nggak ngobrol lagi. Itu yang bisa kita lakukan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari Ilham Abu Hanan di Baros. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Ustaz, ada orang yang ketika masuk masjid waktu asar, maghrib dan isya, dia hanya berdiri menunggu iqamah
karena beranggapan tidak ada sholat sunnah sebelum waktu-waktu itu, padahal jamaah yang lain sedang sholat sunnah qobliyah atau tahiyatul masjid. Apakah sikap berdiri menunggu iqamah ini termasuk lebih baik ataukah lebih utama sholat sunnah? Barakallahu fiik Ustaz, silahkan. Iya, pertama ada tahiyatul masjid. Ya, begitu masuk maka disyariatkan tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai sholat dulu 2 rakaat. Jadi sholatlah 2 rakaat tahiyatul masjid walaupun di waktu yang terlarang untuk sholat. Waktu terlarang itu umpamanya ba'da asar ya. Waktu terlarang itu umpamanya ba'da subuh gitu ya. Tapi kalau kita ada sholat yang ada sebab maka boleh. Yang dimaksudlah sholat yang tidak ada sebab maka tidak boleh. Ya, tidak boleh sholat di waktu-waktu terlarang kecuali sholat yang ada sebab. Sholat yang ada sebab itu salah satu contohnya adalah masuk masjid. Umpamanya kita sudah sholat asar di masjid lalu kita berangkat ke masjid lain karena ada kajian. Kita sudah sholat asar tadi di masjid dekat rumah kita. Maka ketika masuk ke dalam masjid tersebut, yang kedua itu kan ba'da asar, terlarang sholat. Tapi karena ada sebab yaitu masuk masjid, maka ya boleh kita sholat. Kita sudah sholat subuh di rumah dekat masjid, lalu kita pergi ke masjid lain karena ada kajian di masjid itu. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid dulu ya. Oleh karena itu boleh sholat yang ada sebab seperti sholat tahiyatul masjid. Dibolehkan. Maka orang itu jangan berdiri terus, cangkel itu. Kalau di kita agak mending 5 menit, 10 menit. Kalau di daerah Timur Tengah antara adzan dan qomat bisa setengah jam menunggunya. Apakah berdiri terus? Orang sholat sunnat ya. Jadi sholatlah. Kalau ba'da maghrib, bukan ba'da maghrib, qabla maghrib, qabla isya tidak ada sholat. Maksudnya tidak ada sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Adapun umpama sholat yang ghair muakkadah, qabla maghrib ya ada. Boleh melakukan qabla maghrib. Tapi tidak muakkadah ya. Fan sya'a falyusalli wa sya'a falyatruk. Siapa yang mau sholat silakan. Siapa yang tidak silakan duduk. Enggak apa-apa ya. Jadi sholatlah sholat tahiyatul masjid minimal atau kalau enggak sholat syukrul wudu dibolehkan ya. Wallahu a'lam. Ustaz atas jawabannya. Kita kembali beralih ke penanya melalui line telepon di nomor 022 86862637. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alam Syah, mangga Pak Alam Syah. Anda izin bertanya mengenai ada hubungannya dengan pertanyaan lewat telepon sebelumnya, yaitu pahala sholat bolehnya dan pahalanya untuk sholat suruk di rumah. Bagaimana dengan lansia yang usia rentan yang tidak ke sholat ke masjid karena pandemik ini? Apakah hal yang sama berlaku? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sama dengan wanita tadi Pak. Wanita juga sholat di rumahnya ya. Bisa nggak dia sholat suruk? Ya bisa. Ya, Syekh bin Baz memfatwakan boleh dan tetap memperoleh pahala yang utuh. Tidak semua ulama sepakat. Syekh Al-Utsaimin menyatakan sholat suruk disyaratkan. Pertama, sholat berjamaah di masjid bersama imam. Yang kedua, zikir duduk di tempat sholat dia. Karena hadisnya berbunyi demikian. Maka siapa yang syaratnya tidak terpenuhi, dia tidak sholat berjamaah di masjid, dia tidak berzikir, maka tidak ada sholat suruk baginya. Itu Syekh Al-Utsaimin seperti itu. Tapi ulama lain seperti Syekh bin Baz, beliau adalah gurunya Syekh Al-Utsaimin, menyatakan dibolehkan dan berlaku juga bagi para wanita yang ada di rumah atau siapapun yang sholatnya di rumah yang ada uzur sehingga tidak
pergi ke masjid seperti lansia, seperti orang yang sakit gitu ya. Ya, dia memiliki kesempatan untuk memperoleh pahala yang sama dengan cara melakukan hal yang sama. Jadi dia seusai sholat subuh sendirian, dia berzikir, wirid seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berdoa, baca Al-Quran sampai syuruk, dan setelah itu kemudian sholat 2 rakaat, maka pahala insya Allah sama. Demikian fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Ustadz, bagaimana cara untuk sholat jamaah takhir Ustadz? Ana pernah dengar kalau sholat jamaah takhir, sholat yang terakhir dikerjakan terlebih dahulu, baru sholat yang ditinggalkan. Tapi Ana baca-baca lagi tetap sholat yang ditinggalkan dikerjakan terlebih dahulu, baru sholat akhirnya. Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan. Jawabannya B. Yaitu salat yang awal, bukan salat yang punya waktu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah kamu dengan apa-apa yang Allah telah memulai dengan hal itu. Awalkan oleh kalian apa yang Allah awalkan. Umpamanya zuhur dengan asar dilakukan pada waktu salat asar. Mana dulu, asar dulu apa zuhur dulu? Zuhur dulu. Atau sholat maghrib dengan isya di jama' takhir dilakukan pada waktu sholat isya. Mana dulu? Ya maghrib dulu. Ya, jangan isya dulu. Gak ada dalil yang menyatakan harus yang punya waktu dulu dong. Punya waktunya kan isya, jadi isya dulu kemudian maghrib. Bertolak belakang dengan hadis ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah oleh kamu apa yang Allah telah memulai dengan hal itu. Ya, jadi bukan yang punya waktu terlebih dahulu baru yang ditinggalkan kemudian enggak begitu ya. Jadi tetap yang awal. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui line telepon dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Silakan. Ya, silakan. Sudah masuk halo? Ya, silakan Bu. Ya, Ibu yang halo barusan sudah masuk. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya teh patah kaki ya, ya. Ini patah kaki, maksud saya paha jatuh, paha gitu kan, waktu itu kan kotor gitu ya, habis dioperasi itu sebelumnya juga. Pakai pampers gitu kan. Ada yang bilang katanya nanti aja sholatnya di kodok katanya gitu karena pada kotor. Bener enggak ada kodok? Ada yang bilang enggak ada kodok. Kalau yang kalau yang kotor-kotor boleh enggak sholat? Gitu kayak saya kan sebulan enggak bisa kemana-mana, enggak bisa ke CAI ini masih basah jahitannya, tulangnya patah diganti sama tulang buatan manusia. Nah, hukumnya itu bagaimana menurut Ustaz? Ya. Ibu siapa di mana, Bu? Ya, ini Ibu Evi di Cibadak, Sukabumi. Oh iya. Nuhun ya. Sami-sami Ibu. Sami-sami Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Evi di Cibadak, Sukabumi ya. Barakallahu fiik. Syafakillah la ba'sa tahur insyaallah. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damangnya, sing pulih deui sapertos biasanya. Semoga lekas sembuh. Nah, sekarang bagaimana sholat? Kalau orang yang seperti Ibu tadi patah tulang, kemudian tidak bisa dulu kemana-mana selama 1 bulan. Gak benar Bu, kalau nanti aja dikodok setelah sembuh. Gak mungkin ya sebulan dikodok. Maka yang harus kita lakukan tetap saja sholat pada waktunya semampunya ya. Kalau ada najis bersihkan terlebih dahulu najis tersebut.
Kalau kita tidak bisa ya orang lain mungkin perawat atau anak kita ya sesama wanita gitu bersihkan. Kalau bisa berwudu, kalau bisa menggunakan air. Kalau tidak bisa menggunakan air dengan tayamum ya. Kalau hanya patah tulang saya pikir tidak terhalang menggunakan air atau menggunakan debu untuk tayamum. Tapi kalau mampu menggunakan air dan air itu ada nggak, maka nggak boleh tayamum ya. Walaupun dengan cara umpamanya diambilkan baskom umpamanya ya ke tempat tidur ibu ya. Semua najisnya dibersihkan terlebih dahulu. Gimana kotor karena ada darah, ada nanah, nggak masalah. Kotornya itu bukan kotor najis ya. Debu saja kan kotor ibu. Sholat di atas tanah boleh apa tidak? Padahal tanah itu kotor. Boleh. Kalau kotor seperti itu nggak masalah. Yang tidak boleh kalau ada najis. Walaupun bersih di atas lantai tapi ada najisnya maka tidak boleh. Kalau kotor tapi tidak ada najis maka boleh ya. Sholatlah semampunya. Kalau tidak bisa berdiri sambil duduk. Kalau tidak bisa duduk sambil berbaring ya. Dengan umpamanya menggunakan isyarat tangan gitu ya. Takbir biasa takbir. Kalau yang patahnya paha maka daerah badan ke atas tidak akan terhalang ya. Jadi sambil duduk umpamanya takbir biasa Allahu Akbar. Kemudian sedekap baca iftitah Fatihah surat. Rukunya kemudian membungkuk sedikit ya. Terus i'tidal kemudian sujudnya bungkuknya lebih dalam lagi dan seterusnya ya. Maka bisa dilakukan. Jadi tidak boleh mengqadha karena ibu masih mampu walaupun seadanya, walaupun sambil duduk atau sambil berbaring, ya. Adapun kalau kotornya kotor bukan najis maka boleh. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua ada najis. Ada orang terbaring di rumah sakit, nggak bisa kemana-mana, di badannya dipasang alat. Jadi BAB, BAK semuanya di sana ya. Tidak bisa mandi selama beberapa waktu selama dirawat. Gak bisa ke air ya. Nah, datang waktu sholat dalam keadaan dalam tubuhnya ada najisnya. Setiap keluar najis ya ada suster yang membersihkan. Tolong yang bersih ya sus. Katakanlah suster tidak bisa sebersih yang semestinya. Masih ada najisnya. Wudu tidak bisa. Tayamum juga tidak bisa karena steril ruangannya. Tidak boleh ada debu. Jadi tidak bisa menghilangkan baik najis ataupun hadas dalam dirinya. Datang waktu sholat. Apa yang harus kita lakukan? Sholatlah dalam keadaan seadanya. Karena suci, baik suci dari hadas ataupun dari najis, itu hanya salah satu syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat wajib dipenuhi kalau mampu. Kalau mampu tapi tidak dipenuhi tidak sah sholatnya. Adapun kalau tidak mampu maka gugur kewajiban memenuhi syarat ini tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Sama dengan menghadap kiblat. Menghadap kiblat salah satu syarat sahnya sholat. Sekarang kita nggak bisa menghadap kiblat. Karena di kendaraan, karena di suatu tempat yang kita nggak tahu mana arah kiblat, maka gugur kewajiban menghadap kiblat. Tapi kewajiban sholatnya tidak gugur. Tetap sholat walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Ya. Nah ini juga sama. Salah satu syarat sahnya sholat adalah suci. Baik suci dari hadas ataupun dari najis. Sekarang ada orang nggak bisa, nggak mampu mensucikan dirinya baik dari hadas ataupun dari najis. Nggak bisa wudu, apalagi mandi. Nggak bisa juga tayamum. Seperti orang di rumah sakit, nggak bisa dibawain debu. Ruangan itu harus steril, gitu ya. BAB, BAK semuanya di sana. Dibersihkan sudah, tapi tidak sebersih yang semestinya. Maka sholatlah walaupun ada najis dan walaupun berhadas. Gugur kewajiban memenuhi syarat suci. Gugur, tidak harus suci. Karena tidak mampu. Maka silakan sholat seadanya. Jadi tidak boleh diqadha, nanti aja diqadha.
Itu yang difatwakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Banyak orang salah ketika melayat orang yang sakit, kemudian tidak bisa wudu, tidak bisa bebersih dari kotoran, tidak bisa juga bertayamum, lalu bilang, ini mah nggak perlu sholat, karena sholat juga percuma, sebab ada najis, ada nggak bisa wudu, percuma nanti aja diqada seusai keluar rumah sakit. Ternyata mati dalam keadaan tidak sholat berhari-hari. Itu karena fatwa yang keliru, yang salah. Ya, maka sekali lagi syarat sah sholat hanya wajib dipenuhi kalau mampu. Kalau tidak mampu, gugur memenuhi syarat sahnya sholat tanpa menggugurkan kewajiban sholat tersebut. Lakukan sholat seadanya, ya. Demikian juga ibu yang barusan, Ibu Evi di Cibadak, Sukabumi, lakukan sholat semampunya, ya. Tapi kalau hanya sekedar patah tulang, saya pikir bisa berwudu, ya. Walaupun umpamanya tidak bisa dibersihkan dari darah atau dari nanah, gitu ya. Adapun najisnya, kalau selama mampu dibersihkan, bersihkan. Kalau ternyata membersihkannya madarat, bisa melukai lagi, bisa menyebabkan lama sembuhnya sehingga najis itu tidak bisa dibersihkan lagi, apa boleh buat? Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, gugur kewajiban menghilangkan najis tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Maka sholatlah walaupun ada najisnya. Sama dengan orang umpamanya punya penyakit ISK. Apa ISK? Infeksi saluran kencing. Jadi dia keluar air kencing netes, setetes nggak bisa ditahan. Ada najisnya, ada. Dan nggak bisa dihilangkan. Baru berwudu, beres berwudu, satu langkah sudah netes lagi. Satu langkah meninggalkan tempat wudu sudah netes lagi. Terus netes, nggak bisa dikendalikan. Maka gugurlah kewajiban menghilangkan najis. Tanpa menggugurkan sholatnya, tetaplah sholat walaupun ada najisnya. Najis itu yang dimaksud dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya kepada kewajiban menghilangkan najis. Dia sholat dengan najis tetap keluar nggak masalah. Karena itu di luar kemampuan dia. Sholatnya tetap sah, ya. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat hanya karena tidak mampu meninggalkan najis. Yang gugur itu kewajiban menghilangkan najis, bukan kewajiban sholatnya. Sholatnya tetap wajib walaupun masih ada najisnya. Demikian Ibu, ya, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.